Pak Prabowo Subianto semakin sayang kepada Pak Joko Widodo. Pak Prabowo tidak segan-segan memuji kepemimpinan Pak Joko Widodo. Ya, dengan demikian, maka dengan Pak Prabowo memuji-muji kepada Pak Jokowi, tentu saja membuat PDIP semakin kecut dan rencana untuk memajulkan Gibran menjadi gagal total dan sia-sia. Dan inilah pernyataan Pak Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, mungkin perlu diverifikasi, mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan 3,2 gigawatt sekaligus. Tentunya ini adalah hasil karya seluruh bangsa Indonesia, hasil kerja keras putra-putra bangsa dari semua instansi, semua institusi, semua lembaga, juga peran daripada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Saya kira 10 tahun beliau mimpin. Saya kira ini juga bagian dari kerja keras beliau, kerja keras seluruh pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin. Ya, mungkin ini takdir dan keberuntungan saya pada persis bulan ketiga hari ini saya dilantik 3 bulan yang lalu, 20 Oktober, sekarang 20 Januari. Pada bulan ketiga ya saya dapat kehormatan, dapat meresmikan gugusan proyek sebesar ini. Sebagaimana dikabarkan oleh Ade Armando bahwa memang ada rencana untuk pemazulan kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden oleh tokoh-tokoh PDIP. Dan inilah Ade Armando yang menceritakan hal itu. Megawati sedang mendekati Prabowo dan sebagai kelanjutannya Gibran akan disingkirkan sebagai wakil presiden. Sumber informasinya bukan kubu Prabowo. Yang soal Megawati mendekati Prabowo datang dari kubu PDIP. Sementara soal penyingkiran Gibran adalah analisis Refli Harun. Ini tidak masuk akal. Tapi saya jelaskan dulu duduk perkaranya. Spekulasi tentang bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo memang sudah terdengar cukup lama. Tapi kini keinginan PDIP itu terasa sekali karena beberapa peristiwa. Pertama, niat itu dilontarkan Megawati sendiri saat hari ulang tahun PDIP. Dalam pidato di depan para kadernya, Mega secara khusus berterima kasih kepada Prabowo yang telah memulihkan nama baik Bung Karno, ayah Megawati. Menurutnya ini harus menjadi momentum rekonsiliasi. Megawati bahkan memberi isyarat bahwa dia ingin bertemu Prabowo. Dia ingin memasak nasi goreng buat Pak Prabowo. Dia bilang pertemuan bisa dilakukan dalam kapasitas sebagai sesama ketua umum. Memang sebenarnya ada kesalahan dalam pemaparan Mega. Yang memulihkan nama Bung Karno bukanlah Pak Prabowo. Gelar pahlawan nasional kepada Bung Karno dikeluarkan oleh Presiden SBY pada 2012. Sementara pada 2022, Jokowi menegaskan bahwa tidak perlu ada keraguan tentang pemberian gelar pahlawan nasional tersebut. Insinyur Soekarno telah dinyatakan memenuhi syarat setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara yang merupakan syarat penganugerahan gelar kepahlawanan, ujar Jokowi. Ya, tapi baiklah. Mengingat buruknya hubungan Mega, baik dengan SBY dan Jokowi, kita bisa pahamilah bila Mega tak mau berterima kasih kepada dua mantan presiden itu. Kemudian, peristiwa kedua yang menunjukkan PDIP ingin berkoalisi adalah di saat ulang tahun PDIP itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan mereka tidak akan jadi oposisi di pemerintahan. Menurutnya, partainya akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo walaupun kadernya tidak ada yang masuk dalam jajaran kabinet. Dan ketiga, pernyataan juru bicara PDIP Guntur Romli dalam dialog di Kompas TV. Guntur memuji-muji Prabowo. Katanya tidak seperti Jokowi. Prabowo tidak pernah merecoki PDIP. Dari sejarahnya, Pak Prabowo tidak punya rekam mengganggu orang lain. Bukan seperti presiden sebelumnya, kata Guntur. Jadi Anda bisa lihat betapa inginnya PDIP bergabung dalam koalisi Indonesia Majunya Prabowo.
Dan tanda-tanda persekutuan Prabowo dan Megawati ini kemudian dikomentari Refli Harun. Dalam salah satu podcastnya, Refli menganalisis bahwa kubu Mega serius mendekat pada Prabowo. Menurut Refli, Mega tidak akan tahan untuk kembali jadi oposisi selama 5 tahun mendatang. Mega memang pernah punya pengalaman jadi oposisi 10 tahun di masa pemerintahan SBY. Tapi sekarang, Refli yakin itu tidak ingin diulang Mega. Apalagi posisi sebagai oposisi akan mempersulit Puan sebagai ketua DPR. Di sisi lain, menurut Refli, Prabowo akan menyambut gembira kedatangan PDIP. Menurutnya, Prabowo tidak akan membiarkan PDIP jadi oposisi tunggal, karena PDIP adalah partai terbesar. Apalagi, ketua DPR saat ini pun, seperti saya katakan tadi, adalah Puan Maharani. Hal yang sama disampaikan juga politisi PDIP namanya Deddy Sitorus. Dia mengatakan bahwa akan ada pemazulan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Ya, Deddy Sitorus mengatakan bahwa wacana adili Jokowi dan pemazulan Gibran PDIP sudah siap. Inilah pernyataan Deddy Sitorus, kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu, asalkan mampu gak Gibran dimazulkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk Bang Said itu. Sedikit Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya, lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya, jadi ngacon. Kenapa? Alah, kalian udah tahu, pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini kesangkin banyaknya duit, selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal. Sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya food estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Ya. Yang di Serpong, gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya, banyak hal lah. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik, karena kaki tangan oligarki pun orang kita, Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Jadi sejak awal Gibran mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden, itu serangan bertubi-tubi tanpa henti. Mulai dikaitkan dengan putusan MK 90, dianggap sebagai orang yang masih belum cukup umur dalam konteks politik nasional, menjadi wakil presiden, dinilai under capacity, kemudian di downgrade dan seterusnya dan seterusnya. Serangan-serangan itu terus masif dan semakin agresif, tidak berhenti, bahkan ketika Gibran sekalipun jadi wakil presiden saat Ini orang tidak normal, abnormal. Tingkatnya gitu aja kalau kamu bilang sakit jiwa gitu. Dan saya melihatnya tampilannya dan kebiasaannya. Seorang wali kota di kantornya mainan anak-anak dikumpulkan. Terus pada saat debat kelihatan sekali kelakuannya kayak anak kecil. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih, Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini gitu. Saya melihatnya sih, Pak, nggak pantas. Malu kami dipimpin oleh orang yang tidak jelas, yang datanya tadi disampaikan oleh Pak Roy Suryo dengan Bu Tipa. Nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini.